Halo, perkenalkan nama saya Santia dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 10 materi fisika kelas 12, yaitu inti atom dan iptek nuklir. Silahkan disimak ya. Nah, pada video ini kita akan mempelajari bab 10 fisika kelas 12 dengan materi inti atom dan iptek nuklir yang dipresentasikan oleh saya Santia dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pertama-tama, kita harus mempelajari terlebih dahulu pengertian dari atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu zat ataupun unsur yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Jadi, atom adalah partikel terkecil dari suatu zat. Namun, di dalam atom itu sendiri masih ada zat kecil, yaitu inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Berikut adalah karakteristik inti atom. Karakteristik inti atom tersusun dari partikel proton dan neutron, bermuatan positif akibat adanya proton, sebagian besar massa atom berpusat pada inti atom, menyusun hanya sebagian kecil volume ruang pada atom, dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron. Pada unsur radioaktif, inti atomnya tidak stabil dan dapat meluru menghasilkan atom unsur lain. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah contoh inti atom, di mana tersusun dari proton dan neutron, serta dikelilingi oleh elektron, di mana elektron melintasi inti atom melalui orbitnya. Selanjutnya, inti atom tersusun atas proton dan neutron, sesuai yang saya jelaskan tadi. Kedua partikel pembentuk inti atom ini disebut juga nukleon. Proton adalah partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19C dan massa 1,672 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Sedangkan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan dan memiliki massa 1,6749 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Di luar inti atom, terdapat kulit yang terdiri atas elektron dengan muatannya yaitu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19C dan massa 9,109 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Atom sendiri dilambangkan dengan Z kecil di bawah, X besar, A kecil di atas, atau A di atas, Z di bawah, dan X besar dengan keterangan A adalah nomor massa yaitu jumlah proton ditambah neutron, atau tidak sama dengan Z tambah neutron, di mana Z adalah nomor atom yang merupakan jumlah proton namun juga jumlah elektron. Sedangkan X adalah lambang atau nama atom. Jumlah neutron didapatkan dengan A dikurang Z atau nomor massa dikurang nomor atom. Contohnya yaitu atom 6C12, di mana 12 adalah nomor massanya dan angka 6 ini adalah nomor atomnya. C sendiri adalah nama unsur dari atom tersebut. Selanjutnya yaitu nuklida. Di alam terdapat unsur yang mempunyai nomor atom sama atau nomor massanya sama. Hal tersebut terbagi menjadi 3 yaitu A isotop, B isobar, C isoton. Isotop sendiri adalah unsur yang memiliki nomor atom sama, tapi nomor massanya berbeda. Contohnya 6C12, 6C13, dan 6C14. Sedangkan isobar adalah unsur yang memiliki nomor massa sama, tapi nomor atomnya berbeda. Contohnya 6C14 dan 7N14, 6C13 dan 7N13, 8C18 dan 9F18, 11Na24 dan 12Mg24. Yang terakhir yaitu isoton adalah unsur yang memiliki jumlah neutron yaitu A kurang Z yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya 6C13 dan 7N14, 38Sr88 dan 39Y89, 1H3 dan 2He4. Selanjutnya kita akan mempelajari gaya dan kestabilan inti, di mana gaya nuklir atau gaya inti adalah gaya yang bekerja pada inti atom dan hanya memiliki jangkauan yang pendek.
yaitu ketika jarak antar nukleon lebih kecil dari 10 pangkat negatif 15 meter. Pada jangkauan tersebut, gaya inti 100 kali lebih kuat daripada gaya Coulomb dan lebih kuat dari gaya gravitasi dan gaya elektrostatik. Gaya inti memiliki peran berupa mengikat nukleon, yaitu proton maupun neutron, tetap bersatu dalam inti atom. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom yang stabil. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Jika inti memiliki terlalu banyak proton atau terlalu banyak neutron, maka inti menjadi tidak stabil. Inti atom terbagi menjadi dua, yaitu inti ringan dan inti berat. Inti ringan memiliki nilai kurang dari 30 yang cenderung akan stabil jika memiliki jumlah proton dan neutron yang sama, yaitu N sama dengan Z. Di mana inti yang memiliki nomor atom antara 30 sampai 83 cenderung akan stabil jika nilai N sama dengan 1,6 Z. Inti dengan Z lebih dari 83 adalah inti yang tidak stabil. Contoh inti ringan yang stabil adalah 5B10, 7N14, dan 10Ne20. Yang kedua yaitu inti berat adalah yang memiliki nilai Z lebih dari 30 akan stabil apabila nilai N sama dengan Z kurang dari 1,6 dan lebih dari 1. Jika nilai N lebih dari 1,6 ataupun nilai N kurang dari 1, maka inti menjadi tidak stabil. Contoh inti berat yang stabil yaitu 45RH103 dan 83Bi209. Selanjutnya kita akan mempelajari energi ikat inti. Pada pembentukan inti atom, ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Energi ikat inti terbagi menjadi 3, yaitu 1. Defek massa, 2. Energi ikat inti, 3. Energi ikat pernukleon. Yang pertama, defek massa dilambangkan dengan delta M dengan rumusnya yaitu Z dikali MP ditambah N dikali Mn dikurang M inti. Yang kedua, energi ikat inti yang dilambangkan dengan EI memiliki rumus delta M atau defek massa dikali 931,5 MeV per SMA atau satuan massa. Yang ketiga, energi ikat pernukleon atau dilambangkan dengan En memiliki rumus yaitu EI per A, di mana keterangannya adalah MP adalah massa proton, Mn massa neutron, M inti adalah massa inti atom, Z jumlah proton atau nomor atom, N jumlah neutron, A jumlah nukleon atau nomor massa, 1 SMA atau 1 lu adalah 1,6605402 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Selanjutnya kita akan mempelajari reaksi inti, di mana reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti terbagi menjadi dua, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contoh reaksi fusi yaitu penggabungan inti 1H2 dengan 1H2 yang menghasilkan 2He3 dan neutron. Contoh reaksi fusi dalam kehidupan nyata adalah reaksi yang terjadi pada matahari dan bom hidrogen. Selanjutnya yaitu reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut juga reaksi berantai sehingga menghasilkan energi besar. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Pada reaktor nuklir, reaksi fisi yang terjadi dibuat dalam keadaan tertentu sehingga relatif tidak berbahaya atau dikenal juga sebagai reaksi fisi terkendali. Namun pada bom atom, reaksi fisi yang terjadi tidak terkendali sehingga sangat membahayakan. Contoh reaksi fisi adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Berikut ada gambar di mana ada proses dari reaksi fusi dan reaksi fisi. Ini adalah reaksi fisi, di mana neutron ditambahkan dengan U negatif 235 menghasilkan U negatif 236, di mana nomor massanya bertambah 1. Kemudian
U negatif 236 terpecah menjadi Ba negatif 144 dan 3 neutron dan Kr negatif 89. Sedangkan reaksi fusi adalah penggabungan dari deuterium dan tritium menghasilkan neutron dan helium. Selanjutnya yaitu materi spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen adalah susunan pacaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat atau bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah. Pada tahun 1884, John Jacob Balmer menemukan pancaran cahaya tampak dari atom hidrogen, lintasan tertentu. Jika ada elektron dari luar atau tingkat yang lebih tinggi berpindah menuju ke tingkat lebih rendah, maka elektron itu dapat memancarkan energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1885, Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang tersebut pada garis spektrum atom hidrogen. Selanjutnya ada beberapa spektrum atom hidrogen. Beberapa spektrum yang dihasilkan oleh atom hidrogen sebagai berikut. Yang pertama, deret Lyman atau dikenal dengan deret ultra ungu atau ultraviolet dengan rumusnya 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat dengan nilai N adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, deret Balmer atau deret cahaya tampak dengan rumusnya 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat dengan nilai N sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga, deret Paschen atau deret inframerah 1 dengan rumusnya yaitu 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 3 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat dengan nilai N 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang keempat, deret Bracket atau deret inframerah 2 dengan rumusnya 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 4 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat dengan nilai N sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya. 5. Deret Pun atau deret inframerah 3 dengan rumusnya 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 5 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat dengan nilai N sama dengan 6, 7, 8, dan seterusnya. Dengan besar panjang gelombang foton yang dilepas atau diserap elektron saat berpindah lintasan memiliki rumus berupa 1 per lambda sama dengan negatif 1 per Hc dikali 1 per Nt kuadrat dikurang 1 per Rr kuadrat dengan keterangan berupa lambda adalah panjang gelombang spektrum atom hidrogen, R adalah konstanta Rydberg yang sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 meter pangkat negatif 1. N adalah bilangan kuantum, S1 adalah energi ground state yaitu energi elektron pada kulit terendah dengan N sama dengan 1 di mana nilainya adalah negatif 13,6 eV. H adalah konstanta Planck dengan nilainya 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 Js. En adalah energi elektron pada kulit ke N yaitu sebesar negatif 13,6 per N kuadrat eV. Selanjutnya yaitu ada contoh soal di mana inti atom 7N14 memiliki energi ikat per nukleon sebesar 7,471674 MeV per nukleon. Jika massa proton adalah 1,007825 SMA dan massa neutron adalah 1,008665 SMA dan 1 SMA memiliki nilai 931 MeV, tentukan A. Energi ikat inti, B. Defek massa, C. Massa inti. Baiklah, sebelum menjawab kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Di mana diketahui nilai En-nya adalah 7,471674. Kemudian MP massa proton adalah 1,007825. Kemudian Mn massa neutron 1,008665. Dan 1 SMA memiliki nilai 931 MeV. Di mana ada tambahan lagi berupa nomor massa
yaitu 14, nomor atom yaitu 7, dan jumlah neutron sama dengan 14 dikurang 7, yaitu 7. Di mana nomor massa dapat kita lihat dari keterangan ini yang menunjukkan angka 14. Dan angka 7 menunjukkan nomor atom. Dan juga jumlah neutron dengan rumusnya yaitu nomor massa dikurang nomor atom menghasilkan 14 dikurang 7 yang hasilnya adalah 7. Kemudian ditanyakan A. Energi ikat inti atau EI, B. Delta M atau defek massa, dan C. Massa inti atau M inti. Jawab yang pertama-tama yaitu energi ikat inti, di mana nilai EN memiliki rumus berupa EI per A. Dan kita mencari nilai EI. Di mana jika begitu EI memiliki rumus EN dikali A. Nilai A adalah nomor massa. Jadi kita tinggal masukkan yaitu EI sama dengan 7,47 1674 dikali 14. Hasilnya adalah 104,603 436 MeV. Jangan lupa dengan satuannya ya. Kemudian yang kedua yaitu dicari defek massa atau delta M, di mana rumus EI adalah defek massa dikali 931,5 MeV per SMA. Nah, hasilnya menjadi delta M sama dengan EI per 931,5 MeV per SMA. Di mana nilai EI adalah 104,603 436 MeV per 931,5 MeV per SMA. Di sini kita dapat mencoret satuannya yaitu MeV dengan MeV. Dan hasil dari 104,603 436 hasilnya adalah 0,11 22 9 56 98 satuan massa. Selanjutnya adalah yaitu yang C, di mana dicari M inti. Rumus delta M adalah Z dikali MP ditambah N dikali Mn dikurang M inti. Kita jabarkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Z yaitu 7 dikali MP yaitu 1,007 825 ditambah N yaitu jumlah neutron 7 juga dikali Mn 1,008 665 tutup kurung dikurang M inti. Hasilnya adalah 7,054775 ditambah 7,060655
dikurang M inti. Selanjutnya, hasil dalam kurung ditambahkan, jadinya adalah 14,11,543 dikurang M inti. M inti dipindahkan menjadi 14,11,543 dikurang delta M. Saya pindahkan ke sini ya. Di mana M inti sama dengan 14,11,543 dikurang dengan 0,11 229 56 908. Hasilnya adalah M inti sama dengan 14,003 13 43 09. Nah, demikian adalah hasilnya, di mana nilai dari energi ikat inti hasilnya adalah 104,603,436 MeV dan nilai defek massa yang dihasilkan adalah 0,11 229,569,08 dan M inti hasilnya adalah 14,0031343009. Selanjutnya yaitu materi radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi. Inti dalam rangka menuju inti stabil, inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi ini dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain yang disebut juga dengan transmutasi inti. Unsur yang meluruh dinamakan unsur radioaktif, sedangkan sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Yang pertama, sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Sinar-sinar tersebut yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Yang pertama, radiasi alfa, yaitu radiasi yang terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa. Sinar alfa mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat alfa tersusun atas inti helium yang di dalamnya mengandung 4 nukleon, 2 proton, dan 2 neutron. Yang kedua, mempunyai besar muatan 2 kali muatan elektron, yaitu 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19C, dan bermassa kurang lebih 4 satuan massa. Yang ketiga, ditemukan pada tahun 1903 oleh Ernest Rutherford. Yang keempat, muatannya positif sehingga bisa membelok ke arah kutub negatif dalam medan positif. Yang kelima, daya ionisasi tinggi, tetapi daya tembus terhadap suatu benda rendah. Yang keenam, hanya memiliki daya jangkau 2,8 sampai 8,5 cm dalam udara dan 10 pangkat negatif 2 mm di dalam logam, sehingga bisa ditahan oleh selembar kertas biasa. Yang ketujuh, dapat menghintapkan pelat hitam yang dilewatinya. Yang kedelapan, laju di udara kurang lebih 0,054 kecepatan cahaya sampai dengan 0,07 kecepatan cahaya. Yang kesembilan, bisa dibelokkan oleh medan magnet ataupun medan listrik. Selanjutnya, yang kedua, sinar beta adalah elektron berenergi tinggi berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom, dan bermuatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19C, di mana inti atomnya tidak stabil, yaitu neutron lebih banyak daripada proton. Sifatnya yaitu yang pertama, sinar beta tersusun atas elektron-elektron yang geraknya cepat. Yang kedua, ditemukan pada tahun 1903 oleh Ernest Rutherford. Yang ketiga, muatannya negatif, sehingga di dalam medan listrik membelok ke arah kutub yang positif. Yang keempat, daya tembus lebih besar dibandingkan sinar alfa,
Sinar beta bisa menembus lempeng aluminium yang tebal. Yang kelima, daya ionisasinya lebih lemah daripada sinar alfa. Yang keenam, bisa mengionkan benda-benda yang dilewatinya. Yang ketujuh, laju di udara kurang lebih 0,32 kecepatan cahaya sampai dengan 0,9 kecepatan cahaya, dan mempunyai jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibanding sinar alfa. Selanjutnya yaitu sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi dengan panjang gelombang yang sangat pendek, yaitu 0,6 kali 10 pangkat negatif 14 meter hingga 10 pangkat negatif 10 meter. Yang pertama, ditemukan oleh Paul Ultraviolet. Yang kedua, tidak memiliki muatan listrik, karenanya tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Yang ketiga, daya tembus sangat besar, yaitu lebih kuat dibandingkan sinar alfa dan beta, dan hanya bisa ditahan oleh selapis baja atau beton. Yang keempat, bisa mengionkan materi yang dilewatinya, tetapi tidak suka sinar alfa ataupun beta. Yang kelima, memiliki kelajuan sama dengan laju cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang keenam, jika mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton. Di mana ada catatan tambahan yaitu sifat-sifat sinar radioaktif, yaitu yang pertama memiliki daya tembus yang besar, yang kedua bisa mengionkan gas, yang ketiga bisa berpendar atau berfluorens jika jatuh pada permukaan zat yang berlapis seng sulfida atau ZNS atau seng blender. Yang keempat bisa diuraikan oleh medan magnet. Ini adalah contoh gambarnya di mana dapat kita lihat sinar beta dapat menembus kertas, namun tidak dapat membentuk aluminium. Ini adalah contoh gambarnya, yang merupakan gambar beta Di sini ada contoh gambarnya yaitu sinar alfa yang menunjukkan bisa melewati kertas, namun tidak bisa melewati aluminium. Sedangkan sinar beta dapat melalui kertas dan aluminium, namun tidak bisa melewati timbal. Sedangkan sinar gamma dapat melewati kertas dan aluminium, serta timbal, namun hanya sedikit saja. Dapat kita lihat pada ujung ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, interaksi sinar radioaktif dengan bahan, yang terbagi menjadi dua yaitu serapan atau pelemahan, yang kedua ketebalan paruh atau half thickness atau dikenal HVL. Di mana yang pertama yaitu serapan atau pelemahan adalah jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial dengan persamaan adalah I sama dengan I0 dikali E pangkat negatif mu X, atau I per I0 sama dengan 1/2, pangkatnya adalah X per X1/2. Dengan keterangan adalah I adalah intensitas radiasi setelah melewati material dengan satuan W per M kuadrat, I0 dengan intensitas radiasi mula-mula dengan satuan W per M kuadrat, E dengan nilai 2,71828, mu adalah koefisien atenuasi atau pelemahan dengan satuan M pangkat negatif 1, X adalah tebal bahan dengan satuan meter, X1/2 adalah tebal paruh dengan satuan meter. Yang kedua, ketebalan paruh atau half thickness atau yang dikenal HVL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau half value layer, sama dengan HVL atau ketebalan paruh
half thickness dengan persamaan sebagai berikut, yaitu X1,5 sama dengan 0,693 dibagi mu. Keterangan X1,5 adalah tebal paruh dengan satuan M, mu adalah koefisien pelemahan dengan satuan M pangkat negatif 1. Selanjutnya ada yang ketiga, alat deteksi radioaktif, yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, alat pencacah Geiger-Müller untuk mendeteksi radiasi alfa, beta, dan gamma. Yang kedua, pencacah kelipan atau scintillation counter untuk mendeteksi sinyal gamma. Yang ketiga, kamar kabut Wilson atau Wilson Cloud Chamber untuk melihat dan memotret lintasan partikel alfa. Yang keempat, kamar gelembung untuk penelitian partikel elementer biasanya berisi hidrogen yang berinti proton. Yang kelima, emulsi nuklir atau emulsi film untuk pemantauan radiasi. Dan yang keenam yaitu kamar latu atau spark chamber untuk menentukan medan magnet, muatan, dan momentum partikel dari lengkungan lintasan partikel. Selanjutnya ada yang keempat yaitu peluruhan radioaktif, di mana peluruhan atau disintegration atau rasasan atau decay merupakan perubahan spontan dari suatu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak, dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton, yang terbagi menjadi aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif dengan rumus R sama dengan lambda dikali N, dengan nilai N adalah N kecil dikali Na sama dengan M per AR dikali Na. Dengan keterangan adalah R adalah aktivitas dengan satuannya adalah peluruhan per S. Lambda adalah konstanta peluruhan dengan satuannya per S. N adalah jumlah inti, N jumlah zat dengan satuannya mol, M adalah massa zat dengan satuannya adalah kilogram, AR adalah massa atom relatif dengan satuannya gram per mol. Satuan R dalam satuan internasional dinyatakan dalam becquerel atau Becky, di mana aktivitas radioaktif dapat menggunakan satuan lain berupa 1 becquerel sama dengan 1 Becky sama dengan 1 peluruhan per S, 1 Curie sama dengan 1 Ci sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becky, 1 Rutherford sama dengan 1 RD sama dengan 10 pangkat 6 Becky. Selanjutnya ada bagian B, peluruhan inti, yaitu aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, massa radioaktif dengan rumusnya yaitu NT sama dengan N0 dikali 1/2 pangkat N, yang dijabarkan menjadi NT sama dengan N0 dikali 1/2 pangkat T per T1/2, yang dijabarkan lagi menjadi MT sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda dikali T. Yang kedua yaitu keaktifan radioaktif dengan rumusnya yaitu AT sama dengan A0 dikali 1/2 pangkat N, yang dijabarkan kembali jadi AT sama dengan A0 dikali 1/2 pangkat T per T1/2, dijabarkan kembali menjadi AT sama dengan A0 dikali E pangkat negatif lambda dikali T. Keterangannya adalah NT adalah jumlah zat akhir, N0 adalah jumlah zat awal, AT adalah keaktifan akhir, A0 adalah keaktifan awal, T adalah waktu, T1/2 adalah waktu paruh, E bilangan natural dengan nilai 2,71828, lambda adalah konstanta laju peluruhan. Selanjutnya poin C yaitu waktu paruh atau half time. Pada suatu kondisi tertentu, sejumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh, dengan rumusnya yaitu T1/2 sama dengan 0,693 per lambda, di mana keterangannya adalah T1/2 sama dengan waktu paruh dengan satuan sekon. Lambda adalah konstanta laju peluruhan. Di sini ada catatan tambahan berupa yang D, waktu rata-rata atau mean time, di mana waktu rata-rata merupakan kebalikan dari peluang untuk menurunkan persatuan waktu, dengan rumusnya yaitu T rata sama dengan 1,44 dikali T1/2. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu 1. Sumber radioaktif zat X dengan intensitas I0 diberi penghalang setebal 6 cm. Jika tebal paruh bahan 0,02 meter,
besar intensitas radioaktif yang dihasilkan adalah? Sebelum kita menjawab, kita tulis dulu terlebih dahulu diketahuinya. Di mana dari soal tersebut kita ketahui yaitu X-nya adalah 6 cm yang dikonversikan menjadi 0,06 meter. Kemudian X1,5 dengan nilai 0,02 meter. Yang ditanyakan adalah nilai I. Jawab. Rumus I adalah I per I0 sama dengan 1/2 dikali X per X1/2. Di mana kita ubah menjadi I sama dengan 1/2 X X1/2 dikali I0, di mana I0-nya dipindahkan ke sebelahnya. Sehingga I sama dengan 1/2 nilai X dan X setengahnya kita masukkan yaitu 0,06 per 0,02 dikali I0. I sama dengan 1/2 dicoret hasilnya adalah 3, pangkat 3 dikali I0. Hasilnya adalah I sama dengan 1/2 pangkat 3 adalah 0,125 I0. Kenapa I0-nya tetap? Karena di soalnya tidak ada keterangan nilai I0. Apabila di soalnya ada keterangan I0, maka kita tinggal kalikan dengan 0,125 dan hasil akhir I akan didapatkan. Selanjutnya ada C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Yang pertama, aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Reaktor nuklir sebagai sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik. Hal ini biasanya dilakukan dengan metode yang melibatkan menggunakan panas dari reaksi nuklir untuk tenaga turbin uap. Di bidang energi, tenaga nuklir telah dimanfaatkan secara besar-besaran untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Untuk transportasi dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu pemanfaatan langsung reaktor nuklir untuk transportasi dan pemanfaatan secara tak langsung dengan produksi hidrogen dari kelebihan panas reaktor nuklir yang nantinya hidrogen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Energi nuklir adalah tipe teknologi nuklir yang melibatkan penggunaan terkendali dari reaksi fisi nuklir untuk melepaskan energi, termasuk propulsi, panas, dan pembangkitan energi listrik. Energi nuklir diproduksi oleh reaksi nuklir terkendali yang menciptakan panas yang lalu digunakan untuk memanaskan air, memproduksi uap, dan mengendalikan turbin uap. Turbin ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan atau melakukan pekerjaan mekanis. Saat ini, energi nuklir menghasilkan sekitar 15,7% listrik yang dihasilkan di seluruh dunia dari data tahun 2004 dan digunakan untuk menggerakkan kapal induk, kapal pemecah es, dan kapal selam nuklir. Nah, dapat kita lihat di gambar sini, yaitu ada gambar reaktor nuklir yang seperti tabung, di mana reaktor nuklir ini digunakan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada 2. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Di bidang industri, teknologi nuklir banyak digunakan untuk sterilisasi, pengujian kualitas bahan, konstruksi, dan lainnya. Yang pertama, pemeriksaan tanpa merusak, di mana radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las, yaitu dengan meronsen bahan tersebut. Yang kedua, mengontrol ketebalan bahan, di mana ketebalan produk yang berupa lembaran seperti kertas film atau lempeng logam dapat dikontrol dengan radiasi. Yang ketiga, pengawetan bahan, yaitu radiasi juga telah banyak digunakan untuk mengawetkan bahan seperti kayu, barang-barang seni, dan lain-lain. Radiasi juga dapat meningkatkan mutu tekstil karena mengubah struktur serat sehingga lebih kuat atau lebih baik mutu penyerapan warnanya. Berbagai jenis makanan juga dapat diawetkan dengan dosis yang aman sehingga dapat disimpan lebih lama. Radiasi sinar gamma dapat dilakukan pada pengawetan makanan melalui dua cara. Yang pertama,
membasmi mikroorganisme misalnya pada pengawetan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, dan kemiri. Yang kedua, menghambat pertunasan misalnya seperti untuk pengawetan tanaman yang berkembang. Yang ketiga, biak dengan pembentukan tunas seperti kentang, bawang merah, jahe, dan kunyit. Yang keempat, meningkatkan mutu tekstil, yaitu contohnya mengubah struktur serat tekstil. Yang kelima, untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja. Poin keempat yaitu memantau berbagai langkah dalam semua jenis proses industri. Contohnya yaitu americium negatif 241 yang menggunakan radiasi pengion dari partikel alfa untuk menyebabkan dan kemudian mengukur perubahan ionisasi udara segera di sekitar detektor. Yang kelima, penentuan homogenitas proses. Contohnya adalah pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun untuk mengamati proses aliran di dalam pipa. Yang keenam, pengelolaan lingkungan. Contohnya yaitu teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh alat-alatnya, yaitu ini adalah mesin X-ray dari bandara di mana benda penumpang di-scan menggunakan sinar gamma yang ada di dalam alat X-ray ini sehingga barang-barang yang ada di dalam tas penumpang dapat kita ketahui isinya. Sehingga barang-barang yang ada di tas penumpang dapat kita ketahui isinya dengan tujuan untuk mencegah sesuatu yang berbahaya memasuki bandara. Selanjutnya yaitu alat pendeteksi asap, di mana alat pendeteksi asap ini mengandung americium negatif 241 yang sedikit sehingga tidak berbahaya. Americium negatif 241 ini digunakan untuk mendeteksi asap seperti di hotel, di restoran, di toilet, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu 3. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Yang pertama, untuk menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur, radioisotop ini dapat digunakan untuk mengukur debit air. Biasanya, radioisotop natrium negatif 24 atau Na negatif 24 digunakan dalam bentuk garam NaCl. Dalam penggunaannya, garam ini dilarutkan ke dalam air atau lumpur yang akan diteliti debitnya. Pada tempat atau jarak tertentu, intensitas radiasi diperiksa sehingga rentang waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak tersebut dapat diketahui. Poin kedua, untuk mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah. Biasanya digunakan radioisotop Na negatif 24 dalam bentuk garam NaCl atau Na2CO3. Radioisotop Na negatif 24 ini dapat memancarkan sinar gamma yang bisa dideteksi dengan menggunakan alat pencacah radioaktif Geiger counter. Untuk mendeteksi kebocoran pada pipa air, garam yang mengandung radioisotop Na negatif 24 dilarutkan ke dalam air. Kemudian, permukaan tanah di atas pipa air diperiksa dengan Geiger counter. Intensitas radiasi yang berlebihan menunjukkan adanya kebocoran. Radioisotop juga dapat digunakan untuk menguji kebocoran sambungan logam buatan rangka pesawat. Yang ketiga, untuk menentukan gerang sedimen. Biasanya menggunakan radioisotop krom negatif 51, aurum negatif 198, atau skandium negatif 46. Dilakukan dengan menandai sedimen di pelabuhan dengan radioisotop, atau dengan membuat endapan tiruan yang diaktifkan. Sedimen radioaktif dilepaskan ke dasar laut di daerah yang diselidiki. Endapan radioaktif ini akan mengikuti gerak endapan aslinya. Selanjutnya, poin keempat yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan yang terbagi menjadi yang pertama, radioterapi, yang kedua, kedokteran nuklir, yang ketiga, sterilisasi alat dan produk kesehatan. Radioterapi sendiri adalah menggunakan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha meminimalkan kerusakan pada sel normal. Yang kedua, kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan atau radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif, yaitu penghilang rasa sakit. Yang ketiga, sterilisasi alat dan produk kesehatan, di mana radiasi sinar gamma digunakan dalam sterilisasi alat-alat dan produk kesehatan. Sinar gamma yang digunakan berasal dari radiasi CO negatif 60 atau CS negatif 137. Nah, ini salah satu contoh dari kegunaan iptek nuklir di bidang kesehatan, di mana mesin X-ray
menyinarkan radiasi sinar X ke bagian tubuh pasien, sehingga bagian tubuh itu kita dapat lihat dalamnya berupa tulang seperti ini. Selanjutnya ada gambar berikutnya, di mana gambar ini menunjukkan perbedaan dari hasil scan tulang biasa dengan scan menggunakan teknisium negatif 99, di mana pada tulang biasa kita dapat lihat tulang manusianya seperti tidak ada apa yang terjadi. Sedangkan pada teknisium, kita dapat melihat bahwa organnya mengalami kerusakan dan mengalami beberapa pendarahan internal. Selanjutnya ada 5. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. Yang pertama, membunuh mikroorganisme, bakteri, virus, atau serangga yang diperkirakan berada dalam makanan dengan cara memaparkan makanan dengan radiasi penion sehingga mikroorganisme, bakteri, virus, atau serangga yang diperkirakan berada dalam makanan hancur. Contohnya yaitu dengan dosis radiasi tertentu, bakteri dan salmonella yang ada pada produk makanan dan minuman bisa dimatikan sehingga kondisi makanan tetap segar dan utuh dan juga tidak memiliki efek samping. Jenis radiasi yang digunakan adalah sinar gamma, sinar X, dan elektron yang dikeluarkan oleh pemercepat elektron. Yang kedua, pencegahan proses pertunasan. Yang ketiga, penghambat pemasakan buah. Dan yang keempat, peningkatan hasil daging buah. Kelima, peningkatan rehidrasi. Keenam, pengendalian hama dengan teknik serangga mandul atau TSM, yaitu dengan meradiasikan sinar gamma pada serangga yang masih dalam stadium pupa, sehingga menghasilkan hama jantan yang mandul. Dan ketujuh, terakhir, yaitu efisiensi pemupukan. Selanjutnya ada yang keenam, aplikasi iptek nuklir di bidang peternakan. Yang pertama, untuk memproduksi vaksin untuk anak ayam. Yang kedua, penggemukan hewan ternak. Yang ketiga, peningkatan daya tahan ternak terhadap penyakit. Di mana teknik radiasi nuklir yang dilakukan di bidang kesehatan ternak bermanfaat antara lain untuk melemahkan patogenisitas penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan cacing. Para ilmuwan juga telah berhasil menemukan pemanfaatan radiasi telah membuat radiovaksin dan pengawetan produk ternak. Radiovaksin adalah teknik pembuatan vaksin dengan cara iradiasi. Melalui vaksin ini, kekebalan atau antibodi ternak dalam melawan penyakit dapat ditingkatkan. Dalam usaha perbaikan genetik hewan ternak pun, energi nuklir dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, 7. Dampak dan proteksi radiasi. Yang pertama, dampak paparan radiasi yang terbagi menjadi dua, yaitu efek skotastik dan efek deterministik. Di mana efek skotastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi, baik sel maupun molekul, yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Contohnya adalah mutasi, baik mutasi buatan maupun mutasi alami. Yang kedua, efek deterministik adalah efek yang timbul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu relatif singkat, di mana efek deterministik ini menyebabkan sel mati. Apabila korban menerima efek deterministik yang besar, maka korban tersebut akan kemungkinan besar mengalami kematian. Yang kedua, nilai batas dosis atau NBD. NBD atau nilai batas dosis adalah batas maksimal dosis yang boleh diterima seseorang yang terkena paparan radiasi. Menurut International Commission Radiological Protection atau ICRP, NBD adalah dosis yang diterima dalam jangka waktu tertentu atau dosis berasal dari penyinaran intensif secara seketika untuk mencegah terjadinya cacat somatik maupun genetik. Sedangkan menurut Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, NBD adalah dosis terbesar yang diizinkan Bapeten untuk diterima oleh pekerja radiasi dan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Poin ketiga yaitu prinsip proteksi radiasi. Untuk memproteksi diri dari bahaya radiasi digunakan 3 prinsip, yaitu perisai, jarak, dan waktu. Perisai sendiri adalah pilih perisai sesuai jenis radiasi. Misalnya radiasi gamma dengan timbal dan radiasi beta dengan aluminium. Proteksi lingkungan terhadap radiasi dilakukan dengan melapisi ruangan dengan timbal untuk menyerap radiasi saat dilakukan fotografi. Sedangkan pada jarak adalah memposisikan diri sejauh mungkin dari sumber radioaktif
karena besar paparannya akan menurun sebanding dengan kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. Yang terakhir adalah waktu di mana jangan terlalu lama berada di dekat sumber radiasi saat proses radiografi, sehingga dosis yang diterima berkurang secara proporsional. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel ini. Sampai jumpa!